Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal dan teknologi untuk mempermudah komunikasi di era modern ini. Saat ini, hampir semua orang menggunakan media digital seperti media sosial, internet, dan platform komunikasi untuk berinteraksi, belajar, dan berbagi informasi. Namun, sebagian umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk mahir menggunakan teknologi, tapi juga beretika dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan keburukan dan dosa. Mari simak materi berikutnya. Yang pertama ada pengertian etika bermedia digital. Etika bermedia digital dalam Islam berarti menggunakan media sosial dan teknologi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adab dalam berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Ayat ini mengingatkan agar kita tidak asal menyebarkan informasi di media sosial tanpa memastikan kebenarannya dalam konteks digital. Ini artinya kita harus bijak dalam menerima dan membagikan berita, foto, atau video. Yang kedua, ada etika dalam komunikasi digital. Dalam bermedia, ucapan kita sekarang bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat tulisan dan postingan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berlaku juga di dunia digital. Setiap status, komentar, dan pesan yang kita tulis harus mencerminkan kata-kata yang baik, sopan, dan bermanfaat. Jadi, sebelum mengetik atau membagikan sesuatu, pikirkan dulu apakah ini bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Etika komunikasi digital juga termasuk menghormati privasi orang lain, tidak melakukan bullying, tidak menyebar aib, dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab dan amanah digital. Dalam Islam, setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk yang dilakukan di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban." Artinya, setiap klik, komentar, dan unggahan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita harus berhati-hati dan berintegritas dalam dunia digital. Seorang muslim yang beretika digital tidak menyalahgunakan media untuk menipu, memfitnah, menyebarkan kebencian, atau pornografi, karena semua itu dilarang keras dalam ajaran Islam. Yang keempat, yaitu tujuan etika bermedia dalam Islam. Etika digital dalam Islam bertujuan agar dunia maya menjadi ruang yang membawa manfaat, bukan keburukan. Beberapa tujuannya antara lain, yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, menjadi contoh akhlak yang baik dalam dunia maya. Yang ketiga, membangun komunikasi yang santun dan jujur. Yang keempat, menghindari dosa akibat informasi palsu dan perilaku buruk online. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi sarana dakwah asal digunakan dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas. Sampailah pada kesimpulan, etika bermedia digital dalam Islam adalah menjaga diri agar selalu berkata dan berbuat baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita harus menyebarkan kebaikan, menahan diri dari keburukan, memverifikasi informasi, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan digital kita.
Kalau kita menjaga etika dalam bermedia, insya Allah teknologi menjadi alat kebaikan dan pahala, bukan sumber dosa. Sekian dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.